wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Avareza Jalesandoro dari kelas 11 C3 absen 3. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi bab 1 dan bab 2 biologi, yaitu mengenai bab 1 menjelajahi sel dan bab 2 yaitu tentang pergerakan zat melalui membran. Sebelumnya saya akan membahas dulu terlebih dahulu mengenai bab yang pertama, yaitu bab 1 tentang menjelajahi sel. Nah, di sini apa sih itu sel? Nah, pengertian sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup. Nah, adapun juga ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. Kedua, mengandung sitoplasma, tempat reaksi kimia berlangsung. Ketiga, mempunyai materi genetik DNA atau RNA. Yang keempat, dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Itu tadi fungsi ciri-ciri dari ciri-ciri sel. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel ini dibagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik sama sel eukaryotik. Di sini saya membahas dulu tentang sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Materi genetik DNA terbesar di sitoplasma, ukuran kecil dan strukturnya sederhana. Tidak memiliki organel membran ganda. Contohnya yaitu seperti bakteri dan Archaebacteria. Nah, sedangkan sel eukaryotik yaitu memiliki membran inti sel, DNA tersimpan dalam nukleus, dan ukuran lebih besar, strukturnya kompleks, memiliki organel lengkap juga. Contohnya yaitu seperti sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan fungi. Nah, selanjutnya ada pun juga struktur dasar sel. Yang pertama ada membran sel, kedua sitoplasma, dan yang ketiga nukleus. Di sini saya akan membahas tentang membran sel terlebih dahulu. Nah, membran sel ini berfungsi sebagai pembungkus sel, mengatur keluarnya masuk zat, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein, dan juga bersifat selektif permeable. Nah, itu tentang membran sel. Sedangkan sitoplasma yaitu cairan yang ada di dalam sel yang mengisi ruang antara membran dan inti sel, dan juga tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler, terdiri atas sitosol atau cairan dasar dan organel atau alat-alat. Nah, yang terakhir itu ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah pusat kendali aktivitas sel, mengandung DNA atau materi genetik, mengatur sintesis protein, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Itu tadi struktur dasar sel. Nah, selanjutnya ini ada tentang organel sel. Di sini terdapat ada 8. Yang pertama ada mitokondria, ribosom, sentrosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Nah, itu tadi yang saya bacakan adalah organ sel. Nah, itu yang ada di materi bab 1. Selanjutnya saya akan membahas materi ke bab 2. Bab 2 ini menjelaskan materi bab 2 ini mengenai pergerakan zat melalui membran. Nah, apa sih itu pergerakan zat? Nah, pengertian adalah pergerakan zat antara sel dan lingkungannya merupakan proses keluar masuknya berbagai zat seperti ion, air, dan molekul kecil melalui membran plasma atau membran sel. Membran sel bersifat semi permeable, artinya hanya zat-zat tertentu yang dapat melewatinya. Pergerakan zat ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan homeostatis di dalam sel. Nah, itu tadi pengertiannya. Adapun juga jenis pergerakan zat. Nah, pergerakan zat ini dikendalikan oleh membran plasma, yaitu dibedakan menjadi dua jenis. Ada pergerakan pasif dan pergerakan aktif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pergerakan pasif. Nah, pergerakan pasif ini adalah pergerakan pasif tidak memerlukan energi ATP karena terjadi mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Adapun juga yaitu osmosis. Osmosis ini merupakan perpindahan molekul air melalui membran semi permeable
dari larutan hipertonik ke larutan hipertonik. Nah, contohnya yaitu transport air dari tanah yang diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya ada difusi sederhana. Difusi sederhana ini perpindahan molekul kecil seperti gas atau zat terlarut dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah tanpa bantuan protein. Nah, contohnya itu transport oksigen atau CO2 dan karbon dioksida CO2 antara alveolus dan kapiler darah. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah dengan bantuan protein pembawa atau protein kanal pada membran. Jenis dan contohnya yaitu protein transport membantu membawa senyawa-senyawa seperti glukosa atau asam amino. Nah, contohnya itu seperti transport senyawa protein. Nah, ada juga protein kanal, yaitu membentuk saluran tempat ion atau molekul melewati membran. Contohnya yaitu transport asetilkolin atau zat penghantar saraf. Nah, itu tadi yang ada di pergerakan pasif, ada osmosis, difusi sederhana, dan difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan aktif. Nah, pergerakan aktif ini memerlukan energi atau ATP, karena zat berpindah melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ada juga di sini yaitu direct active transport atau transport aktif langsung, yaitu energi langsung digunakan untuk memindahkan ion atau molekul tertentu. Nah, contohnya yaitu transport ion natrium atau Na+ dan kalium atau K+ oleh pompa Na atau K+ pada membran sel saraf. Nah, ada juga yaitu indirect active transport atau transport aktif tidak langsung. Itu tidak menggunakan energi secara langsung, tetapi bergantung pada hasil energi transport aktif lainnya. Nah, contohnya yaitu transport glukosa pada sel-sel epitel usus yang bergantung pada gradien ion natrium. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari materi bab 1 yang mengenai tentang menjelajahi sel, dan bab 2 yang mengenai tentang pergerakan zat melalui membran. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.